Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Salah satu film yang membuat saya pernah diskors dari sekolah gara-gara menyelipkan contekan di balik karet sempak adalah film Mission Impossible tahun 1996 ini, 1996 ini, di mana Anda semua pasti sudah tidak asing lagi dengan sang tokoh utamanya, yaitu sepupu jauh saya, siapa lagi kalau bukan Tom Cruise. Sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jeki Cro. Jeki Cro. Cerita diawali dengan memperlihatkan satu tim intelijen rahasia yang terdiri dari beberapa agen terlatih, di mana mereka tengah dalam misi untuk mencari tahu informasi penting mengenai satu nama seseorang yang dari bagaimana effort yang mereka lakukan, terbukti jika kelompok agen rahasia ini adalah orang-orang yang sangat cerdas, terlatih, dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan inilah misi yang mustahil. Beliau bernama Jim, pemimpin agen intelijen rahasia di bawah naungan CIA yang kebetulan baru mendapatkan misi baru, sehingga Jim yang sedang berada dalam pesawat pun segera pergi ke Praha untuk menemui semua anggota timnya. Embassy in Prague. He is also a traitor. Shadow Golitsyn to his buyer and apprehend them both. Dan mari saya perkenalkan dengan 5 agen rahasia yang akan menjalankan misi ini. Yang pertama ada Ethan Hunt, sang frontman alias agen kunci atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai lalakon atau gegedug. Lalu ada Jack, sang ahli teknologi atau bisa disebut juga sebagai hacker di dalam tim ini. Kemudian ada 3 agen wanita yang berperan sebagai pendukung seperti Sarah, Hannah, dan istri Jim sendiri yaitu Claire. Your cover outside in the vehicle. Hannah will join you as Golitsyn character during a party. Hannah, you'll have him for the duration of the interior. Are you game? Wouldn't have it any other way. Misi ini sendiri akan berlokasi di gedung kedutaan, di mana target mereka adalah seorang pengkhianat berkedok staf kementerian bernama Alexander Golitsyn, dan misi Ethan dan kawan-kawan adalah untuk mendapatkan foto atau bukti saat Golitsyn sedang mencuri data penting sekaligus menangkap dia ketika melakukan transaksi jual beli data tersebut ke pihak pembelinya. We photograph Golitsyn stealing the knock list. Follow him to his buyer. Sebagai bentuk persiapan, Jack menunjukkan Ethan sebuah alat baru ciptaannya berupa peledak dalam bentuk permen karet yang apabila Ethan terjebak dalam situasi tertentu, Ethan bisa menggumpal permen karet tersebut dan akan meledak dalam waktu 5 detik. You mash them together. Hasta lasagna. Tak hanya itu, para ladies juga akan mengenakan sebuah kacamata yang dilengkapi dengan kamera pengintai sekaligus mikrofon yang berfungsi untuk berkomunikasi satu sama lain ketika sedang dalam misi nanti. There's a camera built right into the bridge. Whatever you If it goes wrong, I call abort. Everybody walk away immediately. Singkat cerita, mereka sudah dalam posisi masing-masing, di mana Ethan sendiri menyamar sebagai seseorang yang penting dalam acara tersebut, sementara Sarah akan menjadi tamu tak diundang dan tidak terdapat dalam daftar tamu, sehingga tugas Jack adalah untuk meretas sistem keamanan demi mengelabui pihak keamanan. Windows open by 2300. Petr Brandl, the mayor of Prague. Tak lama muncullah sang target, yaitu Alexander Golitsyn. Sarah diam-diam menyemprotkan cairan penanda dalam bentuk parfum supaya Hannah yang berada di lantai atas bisa mudah mengawasi Golitsyn dari sana. Governor's in position now. Ethan dan Sarah sendiri pergi ke tempat yang lebih private dengan dalih untuk membicarakan sesuatu yang rahasia, di mana pihak keamanan tidak menemukan Sarah dalam daftar tamu, sehingga Jack dituntut untuk secepatnya memasukkan data Sarah dalam sistem milik mereka. Behind one of my best stallions.
Thank you. Have a nice evening. Setelah berhasil dengan itu, Ethan dan Sarah pun masuk ke lift menuju ruang rahasia milik kedutaan, yang mana di situ mereka bermaksud untuk meletakkan kacamata pengintai agar bisa menangkap basah ketika Golitsyn sedang mencuri datanya. Saat itulah Hannah mengabari jika Golitsyn sedang menuju ke ruangan mereka berdua, di mana Ethan dan Sarah pun secepatnya harus keluar dari sana. Tetapi karena Golitsyn sudah lebih dulu masuk ke dalam lift, tidak ada jalan lain bagi Ethan dan Sarah selain bersembunyi tepat di bawah lift tersebut. I'm opening the doors. Go under. Setelah berhasil mendapatkan bukti foto saat Golitsyn mencuri data dari komputernya, Ethan segera melepas topengnya dan segera pergi dari gedung tersebut, yang di situ Ethan harus berpura-pura sedang bermesraan dengan Sarah supaya orang di sekitar tidak curiga. Go to transport. Misi belumlah selesai sampai di sini karena mereka harus mengikuti Golitsyn untuk mengetahui siapa orang yang membeli data tersebut. Tetapi timbul masalah ketika Jack yang berada tepat di atas lift tidak bisa keluar karena lift tersebut tiba-tiba bergerak sendiri sehingga Cut the power jack. melihat satu anak buahnya mati, Jim yang berada di markas pun segera turun langsung untuk membantu Ethan dan kawan-kawan, di mana dia terlihat sangat panik saat menyadari ada seseorang yang sedang mengikutinya dan menyuruh Ethan untuk membatalkan misi ini. The package is out in the open. We're being ambushed, Ethan. Abort, that's an order. They're covering this frequency. Cut all radio communication. Tak ingin Jack mati sia-sia, Ethan tetap melanjutkan misi ini dengan menyuruh Sarah untuk mengikuti Golitsyn, sementara dirinya akan pergi ke jembatan untuk membantu Jim yang sedang diikuti. Dalam perjalanan itulah Ethan sempat melihat Claire yang berada di dalam mobil dan bertugas untuk menjemput mereka semua, di mana Jim harus bernasib sial tatkala tewas ditembak oleh seseorang yang tidak diketahui siapa bebenguknya. Tak hanya itu, Hannah dan Claire pun harus tewas ketika mobil yang mereka tumpangi meledak, yang mana saat Ethan menyadari bahwa Sarah dalam bahaya, hal itu sudah terlambat baginya karena Sarah sudah keburu tewas ditikam menggunakan pisau, serta Golitsyn yang juga sama-sama tewas dengan data curian yang sudah tidak ada di tangannya. Setelah semua anggota timnya tewas, Ethan langsung pergi ke bilik telepon untuk menghubungi pimpinan alias petinggi pemerintahan CIA yang menaungi kelompok rahasia ini, di mana Ethan disuruh pergi ke sebuah kafe untuk bertemu langsung dengan atasannya tersebut. You in safely, then we'll worry about that, okay? Were you followed? Berlokasi di sebuah kafe dengan tema akuarium, Ethan bertemu dengan atasan bosnya alias pimpinan CIA bernama Eugene Catrid yang mengatakan bahwa ada pengkhianat di dalam organisasi ini yang selama 2 tahun terakhir terus diselidiki. Blowback in IMF operations. We have a penetration. Kemarin mereka berhasil memecahkan kode dari internet dengan nomor kode 314 yang dikirimkan oleh seorang pengedar senjata bernama Max, di mana orang bernama Max inilah calon pembeli yang akan membeli data tersebut dari Golitsyn, sehingga bisa disimpulkan jika misi ini hanyalah sebuah skenario untuk menemukan siapa pengkhianat di dalam organisasi ini, sementara data yang asli ternyata tersimpan dengan aman di fasilitas rahasia alias di markas besar CIA di wilayah Langley, Virginia. Golitsyn was a lightning rod. He was one of ours. This whole operation. Dengan fakta bahwa Ethan adalah satu-satunya orang yang selamat, si Eugene pun menyimpulkan jika pengkhianat tersebut adalah Ethan, di mana Eugene meminta Ethan untuk menyerah secara baik-baik dan akan diadili seadil-adilnya oleh Pengadilan Negara Amerika Serikat. Why don't we quietly? All right, Hunt. Enough is enough. Tak terima semua teman-temannya mati sekaligus difitnah sebagai pengkhianat, Ethan diam-diam mengambil sesuatu dari dalam sakunya, yaitu permen karet peledak yang sempat diberikan oleh Jack, di mana Ethan menggumpal permen karet tersebut dan bermaksud untuk meledakkan akuarium yang ada di sana.
Tak punya tempat pelarian, Ethan kembali ke markas yang berada di sebuah hotel di mana dia melepas jasnya untuk memecahkan kaca lampu supaya bisa mengetahui apabila ada orang yang mencoba memasuki kamarnya. Dalam posisi kapisek ini, Ethan tidak langsung kabur untuk lari dari masalah, tetapi memilih untuk mencari tahu siapa pengkhianatnya dengan cara menghubungi si Max yang sempat dikatakan oleh Eugene. Namun untuk bisa menghubunginya, Ethan harus bisa mengerti apa maksud dari kode 314 yang sempat Eugene katakan. Saat melihat Alkitab itulah Ethan baru sadar jika kode 314 adalah sebuah kode yang terdiri dari bab dan ayat yang setelah berhasil memecahkannya, Ethan segera mengirim pesan kepada seseorang bernama Max tersebut untuk bisa bertemu secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui siapa pengkhianat sebenarnya dan dari mana informasi tersebut berasal. Saat sedang bermimpi buruk itulah muncul Claire yang ternyata masih hidup, padahal jelas-jelas tadi Ethan sempat melihatnya berada di dalam mobil dan meledak bersama dengan si Hannah. Namun Claire mengaku jika dirinya keluar dari mobil untuk menyusul Ethan ke jembatan, yang penjelasan tersebut akhirnya membuat Ethan mempercayainya. What happened to Jim? Wake up, Claire! Jim's dead! Sent me. No one sent me. We were supposed to be back here at 4 o'clock. Keesokan paginya Max akhirnya membalas pesan dari Ethan dan bersedia untuk bertemu, di mana Ethan disuruh untuk pergi ke suatu tempat dengan syarat membeli 1 bungkus rokok Dunhill dan mintalah korek pada orang yang sedang duduk di kursi pinggir jalan. Excuse me. Can I trouble you for a match? You wish to meet Max? Very well. Dan inilah bebenguk Max yang ternyata adalah seorang wanita yang diketahui merupakan pengedar senjata, yang mana kedatangan Ethan ke sini adalah untuk memberitahu Max bahwa data pada cakram yang dimilikinya saat ini adalah palsu karena yang asli tersimpan dengan baik di Langley, Virginia, lebih tepatnya di markas besar CIA. And how might you know that? It's bait. Part of an internal mole hunt. Ethan membuat kesepakatan bahwa dirinya sanggup membawakan data asli untuk Max asalkan Max mau memberikannya uang $150.000 tepat hari ini, yang apabila Max tidak percaya dengan semua ucapannya, dia dipersilahkan untuk membuka cakram palsu tersebut yang mungkin dipasangi alat pelacak yang akan membuat tempat ini dikepung oleh agen CIA. I want $150,000 today. You'll have Virginia farm boys hopping around you like Jack. I'd suggest you pack first. Tak yakin dengan semua ucapannya, Max nekat membuka cakram tersebut untuk mengetahui keaslian datanya, yang ketika alat penangkap sinyal menunjukkan ada pergerakan tidak biasa, Max pun mulai sedikit panik tepat saat Eugene dan agen CIA sudah dalam posisi mengepung tempat ini. Man's gone black, Barnes. Dan ya, Max berhasil pergi tepat waktu dengan membawa serta Ethan, pertanda bahwa Max percaya dengan semua ucapan Ethan dan bersedia memberikannya uang $150.000, di mana Ethan meminta satu hal lagi kepada Max, yaitu tolong pertemukan dia dengan si pengkhianat CIA ketika nanti dia sudah berhasil mendapatkan cakram data aslinya. $10 million in negotiable U.S. Treasury certificates and bearer form coupons attached. Time chasing after him. Just make him come to us. He has pressure points, Barnes. Dengan uang $150.000 cukup untuk Ethan melakukan rencana mengambil cakram yang asli di markas besar CIA, di mana Claire yang ingin balas dendam terhadap pembunuh Jim suaminya pun menawarkan diri untuk ikut dalam misi yang mustahil ini. I want to get the son of a bitch who did this. Karena tak mungkin melakukan misi ini hanya berdua saja, Ethan dan Claire meminta bantuan kepada 2 agen rahasia setempat, ada Luther Stickle si hacker dan Franz Krieger si brutal. Mereka berdua akan membantu Ethan dalam misi yang sangat-sangat mustahil ini. Exfil opens the pocket. CyberOps lifts the wall. Payment on delivery? Dan mari saya tunjukkan kepada Anda semua seberapa susah, rumit, dan mustahilnya misi ini. Pertama, cakram atau data tersebut disimpan dalam sebuah ruangan berlapis baja dengan keamanan tingkat tinggi. Kedua, hanya 1 orang memiliki akses masuk ke dalam ruangan tersebut, yaitu seorang staf khusus bernama William, yang untuk masuk ke dalam sana diperlukan pengenalan suara, retina, dan kode tertentu yang hanya beliau saja yang mengetahuinya. The terminal is in a black vault lockdown, identification, and a 6-digit access code.
And finally, Ketiga, ruangan baja ini dilengkapi dengan sistem keamanan berteknologi mutakhir yang mana terdapat sensor panas yang super sensitif yang apabila Anda sedang hareeng atau demam, maka akan langsung terdeteksi yang menyebabkan alarm berbunyi dan tamatlah riwayat Anda. the room will trigger it if the temperature rises just a single degree. Believe me when I tell you, gentlemen. Terdapat saluran udara satu-satunya yang berada di bagian paling atas tetapi dilengkapi dengan laser yang bertebaran sepanjang saluran tersebut. Lalu ada sensor suara yang juga super sensitif yang apabila Anda bisik-bisik atau goh-goy di dalam ruangan ini, maka akan langsung ketahuan. The first is sound sensitive. Anything above a whisper. The system is on the floor and is pressure sensitive. Terakhir, lantainya dilengkapi dengan sensor beban yang juga sama-sama sensitifnya, yang apabila ada setetes air mani menetes sedikit saja, maka akan langsung mengaktifkan alarm darurat. Luther pun bertanya, apakah ini akan berhasil? Ethan pun menjawab, jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh bila dayung tak terkayu. Singkat cerita, Ethan, Claire, dan Franz sudah berada di lokasi dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran, sementara Luther berada di dalam mobil untuk meretas sistem markas besar CIA, dimulai dengan membunyikan alarm kebakaran, pertanda mereka bertiga dibutuhkan di tempat ini. We picked up alarms in sector 3, 7, and 12. Ketika Ethan dan Franz sedang diarahkan oleh security, Claire diam-diam masuk ke satu ruangan untuk mengganti kostum dan menyamar sebagai salah satu staf di markas besar ini, yang tujuan daripada dia melakukan itu adalah untuk bisa meneteskan cairan pencahar alias pemicu hayang modal agar supaya Bapak William tidak tentram dan damai yang mengharuskannya bolak-balik ke kamar mandi. Ethan dan Franz sendiri sudah berada di ruangan yang kebakaran, di mana sang security yang sudah mulai curiga pun langsung dilumpuhkan dan nyaris saja dibunuh jika saja Ethan terlambat untuk mencegah Franz melakukan tindakan sadis tersebut. Dan ya, rencana Ethan ternyata adalah masuk melalui saluran udara yang mana pada tangannya sudah dilengkapi sebuah alat pendeteksi suara sehingga dia bisa waspada terhadap bunyi yang dihasilkannya. Dengan keahlian Luther, laser yang terdapat pada cerobong pun bisa dengan mudah dia matikan sehingga Ethan bisa turun ke bawah menggunakan tali yang dipegangi oleh Franz dari atas. Hampir saja Ethan ketahuan ketika Bapak William tiba-tiba masuk ke dalam, yang mana saat beliau sedang mengupdate datanya, tiba-tiba saja perutnya kukurubukan, pertanda obat pencaharnya sudah bereaksi yang mengharuskan beliau untuk pergi nyaduk ke toilet. Dengan cepat Ethan mengakses komputernya untuk mengambil semua data penting yang diperlukan, di mana timbul kembali masalah saat ada tikus yang merayap mendekati Franz dan tiba-tiba pada detik-detik tegang itulah lagi-lagi timbul masalah lain saat keringat Ethan menetes melalui kacamata. Namun beruntung dia berhasil menahannya sehingga Franz langsung menariknya kembali ke atas, tetapi Merci. singkat cerita, mereka berempat sudah berada di London untuk melakukan pertukaran dengan si Max, di mana saat Ethan sedang sibuk melakukan janji temu dengan Max, Franz tiba-tiba saja bertingkah atau berulah dengan mengancam Ethan sambil menunjukkan cakramnya, di mana Ethan yang jauh lebih cerdas pun menunjukkan cakram yang asli dari dalam kopernya. Lantas dia pun menunjukkan sedikit trik kecepatan tangan sambil mengatakan bahwa dirinya sudah 2 langkah lebih maju dari apa yang sedang dipikirkan oleh Franz saat ini. You're thinking back in the computer room, I was up here, he was...
Dan alangkah jeniusnya Ethan ketika dia mengambil kembali cakram yang dibuang oleh Franz barusan, yang ternyata cakram tersebut memang benar-benar yang asli. Sehingga tidak salah ketika saya mengatakan jika Ethan sudah 2 langkah lebih maju dari apa yang sedang dipikirkan oleh si Franz Bantangul tersebut. I want you to hold on to it. Saat itulah Ethan begitu terkejut ketika melihat ibunya masuk berita di televisi dengan tuduhan telah ikut terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh anaknya, di mana Ethan langsung pergi ke bilik telepon untuk menghubungi Eugene supaya tidak melibatkan ibunya dalam masalah ini. We've been watching a little TV. He's in England. Get MI5. Dan betapa lebih terkejutnya Ethan saat melihat Jim ternyata masih hidup, yang mana Ethan langsung mengajak Jim untuk duduk berdua dan mencoba mendengarkan tentang bagaimana cara dia berhasil selamat. I managed to drag myself back to the safe house. Must have just missed you. Saat sedang ngawadul itulah Ethan rupanya sudah menyadari jika pengkhianat yang selama ini dicari oleh CIA dan Eugene adalah atasannya sendiri, yaitu si Jim, di mana dia dengan teganya membunuh Jack dengan cara meretas lift, meledakkan Hannah saat dia berada di mobil, membunuh Sarah dengan bantuan si Franz menggunakan pisau yang sering dibawanya, dan pura-pura ditembak mati padahal dialah yang melakukannya sendiri. Ethan. Ethan. Dan seperti biasa, semua ini Jim lakukan ya tentu saja hanya demi cuan, demi uang, doku, duit, acis, cicis, artos, fulus. Apalagi dengan gaji per tahun yang tidak banyak dan jasa seorang agen rahasia yang tidak akan dihargai atau dikenang oleh siapapun, membuat Jim merasa perlu untuk pensiun kaya raya dengan cara menjual cakram tersebut kepada si Max. Marriage and $62,000 a year. Ethan berusaha untuk tidak menunjukkan rasa emosi dan kekecewaannya di depan Jim, sehingga Jim tidak tahu jika Ethan sudah menyadari semua kejahatannya dan justru menjelaskan tentang rencananya akan menjual cakram yang asli kepada si Max. I was in a cafe waiting for you, Ethan. Sebelum kembali ke hotel, Ethan menyempatkan untuk mengganti lokasi janji temu dengan Max menjadi di dalam kereta api jurusan Tasik Ciamis, yang ketika Ethan sudah tiba di hotel dan melihat Claire berada di juru kamar, Ethan masih sangat penasaran apakah Claire bersekongkol dengan Jim atau tidak. We're on for tomorrow. Keesokan harinya, Eugene dan pihak CIA berhasil mengetahui lokasi pertemuan Ethan dan si Max, yang kemungkinan besar Ethan sendirilah yang memberitahu mereka. Berlokasi di dalam kereta api, Ethan menghubungi Max bahwasannya dia tidak bisa hadir secara langsung, tetapi cakramnya sudah dia letakkan tepat di bawah kursi yang sedang diduduki oleh Max saat ini. Max memberitahu Ethan bahwa uang atau bayarannya sudah dia simpan di gerbong lain dalam bentuk kertas cetakan asli, sehingga Claire yang berada di dalam kereta itu pun ditugaskan untuk mengambil uang tersebut. Silver briefcase combination 314. I'm right behind you. The money's in the baggage car. I'll meet you there. Di saat bersamaan, terlihat Eugene dan CIA sedang mencari sosok Max yang belum diketahui seperti apa bebenguknya, di mana Luther sendiri mencoba mengganggu sinyal laptop milik Max supaya memperlambat dia bisa membuka keseluruhan data tersebut. It's not transmitting. Try it again. Check the batteries. Always check the Kembali ke Claire yang sudah berada di gerbong bagasi, di situ sudah ada si Jim yang sedang duduk manis, di mana akhirnya terungkaplah sebuah fakta mengejutkan tentang kecurigaan Ethan terhadap Claire, yang memang bahwa Claire ini sudah bersekongkol dengan Jim suaminya untuk pensiun kaya dengan cara mengorbankan anggota timnya sendiri. We take the money. Ethan takes the blame. Dan ya, orang yang ada di depannya ternyata adalah Ethan yang sedang menyamar demi membuktikan apakah Claire terlibat atau tidak, sehingga fakta ini cukup membuat Ethan kecewa dengan apa yang sudah dia dan suaminya lakukan terhadap sahabat, keluarga, alias anggota timnya sendiri. Of course, I'm very sorry to hear you say that, Claire. Saat itulah muncul Jim yang asli dengan pistol di tangannya, di mana Ethan terpaksa menyerahkan cetakan uang hasil tersebut. Tetapi sebelum itu, Ethan meminta izin untuk memakai sebuah kacamata yang rupanya kacamata tersebut dilengkapi dengan kamera kecil yang terhubung langsung dengan si Eugene. The only one who's seen you alive. Good morning, Mr.
Mr. Phelps. Terjadi momen karma ketika Jim membunuh istrinya sendiri gara-gara menghalanginya membunuh Ethan, di mana Jim pun berhasil kabur melalui jalur atas, tetapi anehnya dia tidak memastikan Ethan mati, seolah sengaja ingin dikejar oleh sang tokoh utama. Kembali terjadi adegan yang impossible ketika Ethan merangkak di atas kereta api yang melaju kencang, di mana Jim sendiri memakai alat penyepot dinding untuk membuatnya bertahan sambil menunggu Franz datang menggunakan helikopter. Tak bisa membiarkan Jim lolos, Ethan pun mengaitkan tali helikopternya pada gerbong kereta sehingga Franz tidak punya pilihan lain selain membawa masuk helikopternya ke dalam terowongan tersebut. Dengan segala daya dan upayanya yang nyaris terserempet kereta sebelah bahkan terpenggal baling-baling, Ethan akhirnya berhasil ikut naik ke helikopter yang di situ dia masih menyimpan peledak permen karet dan menempelkannya pada helikopter tersebut. Setelah semua berakhir, Eugene akhirnya berhasil mendapatkan target yang dia mau, yaitu Max, yang mana setelah beberapa waktu berlalu, kini Ethan dan Luther resmi bersahabat, tetapi Ethan memilih untuk pensiun dini setelah ditawari untuk menjadi sosok Jack Reacher. Being off the disavowed list. Hey, I'm the flavor of the month. Saat dalam pesawat menuju kampung halaman, Ethan dihampiri oleh pramugari yang menawarinya nonton film, tetapi dari cara dia menawarinya terlihat bahwa kaset yang ditawarkan bukanlah kaset film, melainkan kaset berisi rekaman misi baru yang akan membuat Ethan tertarik dan melakukan misi selanjutnya. Tamat, ending yang cukup mengimpossiblekan. Mustahil adalah kata yang akan ditemukan hanya dalam kamus orang bodoh, bahkan jika memiliki pacar seperti Ariel Tatum atau Pevita Pierce adalah sesuatu yang mustahil, penting bagi kita untuk memahami kenapa itu tidak mungkin. Ingat, keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Imam Syafi'i. Saya John mewakili orang-orang Hill yang mustahil mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, keripik singkong Lionel Messi.